Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat ya. Saya tidak lupa juga pengen mengungkapkan bahwa jangan lupa 4M-nya ya, tambah 1 ya. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan juga menghindari kerumunan. Itu adalah salah satu agar COVID-19 ini cepat selesai. Walaupun COVID-19 sudah menurun, tapi angkanya mulai naik lagi ya, hati-hati. Jadi kita harus tetap waspada dengan kondisi yang ada saat ini gitu ya. Pertemuan ke-6 berbicara tentang fungsi dan juga posisi dan fungsi dari Dewan Pers. Itu ada salah satunya adalah salah satu payung hukum yang berbicara tentang kebebasan pers di Indonesia. Ini adalah prolognya yang harus bisa dijelaskan adalah dibentuknya Dewan Pers sebagai upaya untuk mengembangkan kemerdekaan pers serta meningkatkan kehidupan pers nasional. Maksudnya apa? Bahwa pers itu juga harus diberikan kemerdekaan dalam meliput, memberikan ruang ke mereka untuk menanyakan sesuatu hal yang memang pengen diketahui oleh publik. Publik itu kan tidak secara serta-merta mengetahui hal tersebut, hanya media yang tahu. Makanya media diminta untuk memberikan kemerdekaan persnya untuk menulis sebuah berita, menyampaikannya kepada masyarakat, terus apalagi selain itu juga mengkoreksi segala macam kekurangan dan kelebihan. Itu adalah salah satu yang dilakukan oleh Dewan Pers, juga memfasilitasi para wartawan dan juga media. Kegiatan Dewan Pers ini diatur dalam bentuk penjelasan pasalnya. Ada pasal 15 ayat 1 yang berbunyi menyatakan tujuan dibentuknya Dewan Pers adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional. Ya, pers nasional itu baik itu media cetak, baik itu media koran, media cetak, media elektronik maupun media online. Ini adalah salah satu semua diatur untuk dalam kegiatan kemerdekaan pers yang ada di Indonesia yang dibentuk oleh Dewan Pers, diatur pasal 15 ayat 1. Sementara itu pasal masih sama, tapi dia pasal 15 ayat 2 itu mengatakan atau menyatakan pertimbangan atas pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf D. Nah, jadi turunan pasal 15 ayat 2 ini ada turunan lagi ayat 2 huruf D yang mengatakan adalah yang berkaitan dengan hak jawab, hak koreksi, dan dugaan pelanggaran kode etik jurnalistik. Tapi tidak selamanya seorang jurnalis itu benar. Kayak kalau salah, dia punya hak yang namanya hak jawab, hak koreksi, dan juga dugaan pelanggaran kode etik yang harus secepatnya diselesaikan oleh Dewan Pers. Sementara itu, ini adalah beberapa hal yang menguatkan pasal-pasal 15 ayat 1 dan 2 berbicara tentang Dewan Pers tadi ya. Yang pertama yang bunyi pasalnya adalah yang A itu melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain. Sementara butir B mengungkapkan bahwa melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers. Sementara butir C mengatakan menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik. Sedangkan butir D mengatakan memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers, bukan pemberian ya, pemberitaan pers. Itu adalah salah satu bentuknya. Masih lanjutnya adalah sementara itu butir E mengatakan bahwa mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan juga pemerintah. Sementara itu, butir F mengatakan bahwa memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan. Sementara butir yang terakhir yaitu butir G, salah satunya mengungkapkan bahwa mendata perusahaan pers ya. Perusahaan pers ini banyak ya, salah satunya ya tadi saya katakan baik elektronik, baik cetak ataupun media online. Ini adalah salah satu bidang-bidang yang dibawahi oleh Dewan Pers. Sementara itu ada beberapa fungsi yang harus dipahami. Fungsi Dewan Pers itu adalah
melindungi kemerdekaan pers. Yang kedua, melakukan pengkajian pers. Yang ketiga, menetapkan dan mengawasi kode etik dari jurnalistik itu sendiri. Itu adalah salah. Jadi mereka punya kaidah-kaidahnya. Ini adalah fungsi Dewan Pers. Yang berikutnya, fungsi Dewan Pers adalah menyelesaikan pengaduan masyarakat. Yang kelima, komunikasi pers, masyarakat, dan pemerintah fungsinya. Yang ketujuh, 6, memfasilitasi organisasi pers itu sendiri. Yang ke berapa nih? 7 ya, mendata perusahaan pers. Ini adalah fungsi-fungsi yang dijalankan oleh pers di Indonesia. Mudah-mudahan pers kita masih terus maju, yang dibawa oleh Dewan Pers. Dalam kajiannya ada masing-masing punya kedudukan yang bisa diselesaikan oleh Dewan Pers itu sendiri. Ini adalah latihan yang harus teman-teman kerjakan gitu ya. Jangan enggak dikerjakan karena ini akan berpengaruh kepada nilainya. Saya ngelihat ada beberapa teman-teman mahasiswa yang belum mengerjakan latihannya, tapi bisa dilihat paling nanti nilai akhirnya. Terima kasih yang buat teman-teman yang sudah rajin mengerjakan soal-soalnya. Mudah-mudahan nilainya berbanding lurus dengan kerajinan teman-teman. Ada 2 soal yang harus bisa dijelaskan. Yang pertama, jelaskan fungsi dari Dewan Pers itu sendiri apa. Terus kan berikan contoh-contoh dari fungsi Dewan Pers yang ada yang saya jelaskan. Itu ya. Sudah dijelaskan di buku, mungkin bisa dibaca. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan jangan lupa 4M-nya. Apa aja tadi? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga menghindari keramaian. Itu salah satu bentuknya ya. Mudah-mudahan kita ini adalah pertemuan ke-6. Minggu ke-7 kita akan mereview segala materi yang bisa kita lakukan melalui Zoom gitu ya. Nanti teman-teman siap-siap aja kisi-kisi pasti dari soal-soal yang saya berikan di latihan ini gitu ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman mahasiswa gitu ya, yang sudah mengikuti perkuliahan ini gitu ya. Terima kasih juga buat tetap semangatnya untuk mengikuti perkuliahan ini. Mungkin itu aja. Terima kasih teman-teman semuanya. Jaga kondisi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat buat kita semuanya.